sebagai panitera. Saya Vika Yudita Khairunisa sebagai penggugat. Saya Arisma Judika Effendi sebagai kuasa hukum penggugat. Saya Jessica Tanfirani sebagai hakim anggota 1. Saya Tegar Maisa Julian sebagai hakim ketua. Saya Nurgani Kutukarama sebagai hakim anggota 2. Saya Intan Raini sebagai kuasa hukum tergugat. Saya Laila Fauzia Rahman Jamil sebagai saksi penggugat. Saya Kiwan Kesampamungkas sebagai tergugat. Saya Ahmad Sofian Saudi sebagai saksi tergugat. Selamat menyaksikan. Sidang perkara perdata tingkat pertama dengan nomor register 102-PT-G-2024 Pengadilan Agama Jember antara Vika Yunita Khairunisa binti Supratman melawan Gilang Kesampamungkas bin Hartono akan segera dimulai. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perkara perdata tingkat pertama dengan nomor register 102-PDT-G-2024 Pengadilan Agama Jember antara Vika Yunita Khairunisa binti Supratman melawan Gilang Kesampamungkas bin Hartono dengan agenda sidang pertama. Mediasi dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Silakan kepada panitera agar para pihak untuk dipanggil ke dalam ruang sidang. Kepada para pihak perkara perdata dengan nomor register 102-PT-G-2024 Pengadilan Agama Jember antara Vika Yunita Khairunisa sebagai penggugat melawan Gilang Kesampamungkas sebagai tergugat dipersilahkan masuk ke dalam ruang sidang. Silakan. Baik. Saudari penggugat, apakah dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Sehat yang mulia. Saudari tergugat, apakah dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Saya siap yang mulia. Baik, sebelumnya kami akan mengecek identitas saudari penggugat terlebih dahulu. Silakan maju ke depan untuk menyerahkan kartu identitas Anda. Baik, nama Vika Yunita Khairunisa, tempat tanggal lahir Jember 16 Juni 1982, alamat Jalan Brawijaya, RT 4 RW 5, Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, agama Islam. Benar demikian? Benar yang mulia. Baik, dalam perkara ini saudari akan beracara sendiri atau akan didampingi oleh kuasa hukumnya? Saya akan diwakilkan oleh kuasa hukum saya yang mulia. Baik, kepada panitera mohon dipanggilkan kuasa hukum dari penggugat. Baik yang mulia, kepada kuasa hukum pihak penggugat perkara perdata antara Vika Yunita Khairunisa sebagai penggugat melawan Gilang Kesampamungkas sebagai tergugat dipersilahkan masuk ke ruang sidang. Baik, saudari penggugat, apakah benar ini kuasa hukum saudari? Benar yang mulia. Baik, selanjutnya saudara tergugat, kami akan mengecek identitas saudara terlebih dahulu. Silahkan maju ke depan untuk menyerahkan kartu identitas dari saudara. Baik, dalam perkara ini saudara akan beracara sendiri atau akan didampingi oleh kuasa hukumnya? Saya akan diwakili kuasa hukum saya yang mulia. Baik, kepada panitera mohon dipanggilkan kuasa hukum dari pihak tergugat. Baik yang mulia, kepada kuasa hukum pihak tergugat perkara perdata antara Vika Yunita Khairunisa sebagai penggugat melawan Gilang Kesampamungkas sebagai tergugat dipersilahkan masuk ke dalam ruang sidang. Baik, saudara tergugat, apakah benar ini kuasa hukum dari saudara? Benar yang mulia. Baik, kepada masing-masing dari kuasa hukum silakan maju ke depan untuk menunjukkan kartu identitas dan surat kuasa Anda.
Baik, silakan dari kuasa hukum penggugat untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih yang mulia. Mohon izin, saya atas nama Karisma Judek Effendi SMH dan rekan saya Heidi Anwar SMH yang saat ini berhalangan sedang hadir. Kami dari advokat dan konsultan hukum UIN Ki Haji Ahmad Siddiq Jember di sini bertindak sebagai kuasa hukum atas nama dari pihak penggugat. Cukup yang mulia. Baik, terima kasih. Baik, selanjutnya dari kuasa hukum tergugat silakan memperkenalkan terlebih dahulu. Baik, terima kasih yang mulia. Perkenalkan, nama saya Intan Nuraini SHMH dengan rekan saya Ahmad Fauzi Mukhtar SHMH yang sekarang berhalangan hadir yang mulia. Dan kami bertindak sebagai kuasa hukum dari tergugat. Baik, terima kasih. Saudari penggugat, sudah berapa lama menjalin hubungan pernikahan dengan saudara tergugat? Kurang lebih 3 tahun yang mulia. Dari pernikahan itu, apakah saudari penggugat ini mempunyai atau dikaruniai anak? Sudah yang mulia, kami dikaruniai 1 seorang anak. Usia berapa, Nan? 2 tahun yang mulia. Masih usia dini ya ternyata. Apakah saudari penggugat tidak memikirkan kembali masa depan dari anak-anak saudari? Sudah yang mulia. Dalam ajaran agama Islam, Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat Abu Dawud Ibnu Majah yang artinya perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah perbuatan halal. Kemudian juga dalam Al-Quran, Quran surat An-Nisa ayat 128 yang artinya, dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyus atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki pergaulan dengan istrimu dan memelihara dirimu dari nusyus dan sikap acuh tak acuh, maka sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Dari apa yang saya sampaikan barusan, itu memberikan peringatan bagi istri bahwasanya ketika suami mulai meninggalkan kewajibannya sebagai suami, maka istri tidak boleh terburu-buru menggugat cerai suaminya. Justru Allah sangat menyukai jika keduanya memilih jalur damai dengan cara yang baik. Dari pemaparan yang saya sampaikan barusan, apakah saudari penggugat dan saudara tergugat tetap melanjutkan perkara ini? Tetap yang mulia. Baik, jika seperti itu, maka kami majelis hakim berdasarkan pasal 30 ayat 1 HIR garing 154 RBG sebelum memeriksa perkara ini berkewajiban memberikan nasihat kepada saudari penggugat dan saudara tergugat bahwa perceraian itu tidak baik dan tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah saudari penggugat dan saudara tergugat mengetahui hal tersebut? Iya yang mulia. Baik, untuk selanjutnya saya serahkan kepada hakim anggota 1. Ternyata sudah cukup lama ya, selama kurang lebih 3 tahun bapak dan ibu ini membina rumah tangga. Tentunya selama kurang lebih 3 tahun banyak hal manis yang terjadi dan sulit untuk dilupakan dalam hal ini bahtera rumah tangga. Kemudian kami menanyakan kembali kepada bapak dan ibu, apakah sudah mempertimbangkan keputusan untuk bercerai? Sudah yang mulia. Mana ada yang mulia seorang suami ingin cerai dengan istrinya yang mulia? Kalau nggak ingin cerai, ya jangan selingkuh dong. Saya tidak selingkuh yang mulia. Orang udah ada buktinya juga, masih mau mengelak. Mungkin istri saya yang cemburuan yang mulia. Cemburuan apaan? Cemburuan aja kamu. Enggak ya? Enggak. Mohon dari pihak penggugat maupun tergugat harap tenang ya. Silakan dilanjutkan dengan Baik yang mulia, kami memahami kita semua sebagai manusia tidak luput dari yang namanya kesalahan dan sudah seharusnya juga kita saling memaafkan. Terlebih lagi, bapak dan ibu sudah cukup lama mengalami bahtera rumah tangga dan sudah dikaruniai 1 anak yang usianya masih dini ya, bapak dan ibu. Oleh karena itu, kami menyarankan untuk bapak dan ibu agar menyelesaikan perkara ini dengan jalan damai saja. Bagaimana ibu dan bapak? Apakah bisa diselesaikan dengan jalan damai saja? Tidak yang mulia, saya tetap pada gugatan saya. Baik, sudah yang mulia. Baik, terima kasih. Nomor 1. Baik, apakah saudari penggugat akan tetap pada gugatannya? Iya yang mulia. Baik, nampaknya upaya damai pada sidang kali ini tidak berhasil. Namun, kami tetap menginginkan jalan perdamaian dalam perkara ini sebelum putusan dijatuhkan. Maka dari itu kami akan tetap memberikan kesempatan upaya damai pada perkara ini melalui upaya mediasi. Saudari penggugat dan saudara tergugat, apakah akan memilih sendiri hakim mediator untuk mediasi nanti? Saya serahkan semua kepada majelis hakim yang mulia.
Baiklah, setelah majelis hakim berdiskusi, maka hakim mediator nanti adalah saudara Rahmadito Anggrit Prasetya SHMH. Oleh karenanya, setelah sidang ini selesai, silakan saudari penggugat dan saudara tergugat menuju ruang mediasi untuk melaksanakan mediasi bersama hakim mediator yang telah ditetapkan. Baik, sidang hari ini dapat dicukupkan dan sidang akan dilanjutkan pada tanggal berapa, Mitra? Pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024 yang mulia. Baik, sidang selanjutnya akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 pukul 9 waktu Indonesia Barat dengan agenda pembacaan laporan hasil mediasi. Silakan para pihak atau kuasa hukumnya untuk hadir pada waktu yang telah ditetapkan tanpa perlu adanya panggilan kembali dari pengadilan, karena panggilan ini sudah dianggap sah dan patuh. Baik, apakah para pihak dapat hadir kembali pada persidangan tersebut? Bisa yang mulia. Bisa yang mulia. Dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirobbilalamin, sidang perkara perdata pada tingkat pertama dengan nomor register 102-PDT-G-2024 Pengadilan Agama Jember ditunda dan akan dilaksanakan pada hari Senin 12 Agustus 2024. Dengan demikian agenda sidang pembacaan sidang pada hari ini ditunda dan ditutup. Sidang perkara perdata tingkat pertama dengan nomor register 102-PDT-TG-2024 Pengadilan Agama antara Rika Yunita Khairunisa binti Subrahman melawan Gilang Gesang Pamungkas bin Hartono akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perkara perdata tingkat pertama dengan nomor register 102-PDT-G-2024 Pengadilan Agama Jember antara Rika Yunita Khairunisa binti Subrahman melawan Gilang Gesang Pamungkas bin Hartono dengan agenda sidang pembacaan hasil mediasi dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Silakan kepada panitera agar para pihak untuk dipanggil ke dalam ruang sidang. Kepada para pihak perkara perdata antara Rika Yunita Khairunisa sebagai penggugat melawan Gilang Gesang Pamungkas sebagai tergugat dipersilakan masuk ke dalam ruang sidang. Baik, silakan. Saudari penggugat, apakah dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Sehat yang mulia. Saudara tergugat, apakah dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini? Sehat dan siap yang mulia. Baik, sebelum melanjutkan persidangan, majelis hakim akan membacakan laporan hasil mediasi yang telah dilaksanakan. Laporan mediasi gagal. Pengadilan Agama Jember dengan hormat sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Bersama ini, saya Hakim Pengadilan Agama Jember yang ditunjuk sebagai mediator dalam perkara nomor 102-PDT-G-2024 memberitahukan bahwa proses mediasi yang kami laksanakan telah gagal mencapai kesepakatan. Demikian laporan ini kami sampaikan dan atas perhatian majelis hakim yang menangani perkara ini kami ucapkan terima kasih. Jember 8 Agustus 2024. Baik, bagaimana hasil dari mediasi pihak penggugat dan tergugat? Apakah benar demikian? Baik, bagaimana hasil dari mediasi pihak penggugat dan tergugat? Apakah benar demikian? Mohon izin yang mulia, kami dari kuasa hukum telah mengusahakannya, namun hasil dari mediasi tetap gagal dilaksanakan yang mulia. Dari kuasa hukum tergugat? Ya yang mulia, dari pihak tergugat juga telah mengupayakan mediasi, namun mediasi tetap gagal yang mulia. Baik, karena hasil dari mediasi gagal, maka perkara ini tetap diajukan untuk diperiksa. Namun karena perkara perceraian hanya dapat dilihat oleh pihak terkait saja, maka untuk itu majelis hakim nyatakan sidang ditutup untuk umum. Selanjutnya, apakah dari pihak penggugat, apakah tetap pada gugatannya yang telah diajukan? Ya yang mulia, saya bisa gugatan. Baik, dari pihak tergugat, apakah sudah menerima salinan gugatan dari surat gugatan yang didaftarkan? Ya yang mulia, tapi kami mohon izin agar pihak penggugat untuk membacakan pokok-pokok dari surat gugatannya. Baik, bagaimana dari pihak penggugat, apakah bersedia? Bersedia yang mulia, kami akan membacakan pokok-pokok dari surat gugatan. Mohon izin untuk membacakan gugatan yang mulia. Silakan. Perihal gugatan perceraian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini, Karisma Juneka Effendi SHMH dan Haidir Anwar SHMH, keduanya merupakan advokat dan konsultan hukum pada kantor lembaga konsultasi dan bantuan hukum Islam
UIN Ki Haji Ahmad Siddiq Jember. Dalam hal ini, bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Agustus 2024 terlampir dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama klien Vika Yulita Khairunisa binti Supratman selanjutnya disebut sebagai penggugat. Dengan ini mengajukan gugatan perceraian terhadap Gilang Gesang Pamungkas bin Hartono selanjutnya disebut sebagai tergugat. Adapun gugatan perceraian ini kami ajukan dengan dasar-dasar posita yang telah tercantum dalam gugatan. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jember, Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat mengadili gugatan perceraian dan memberikan putusan sebagai berikut. 1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, menjatuhkan talak 1 baik subro dari tergugat terhadap penggugat, menetapkan pemeliharaan anak bernama Putri Lestari Pamungkas di bawah pemeliharaan hadangan penggugat, menetapkan bahwa tergugat mempunyai kewajiban untuk membayar nafkah hadiah kepada penggugat terhitung sejak bulan Maret 2024 sampai dengan diputuskannya perkara ini, menetapkan sebagai hukum agar tergugat membayar uang perawatan atau pemeliharaan anak yang bernama Putri Lestari Pamungkas yang diperhitungkan sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap sampai anak tersebut mencapai umur dewasa atau umur 21 tahun. Menghukum tergugat untuk membayar sunnah kepada penggugat yang harus dibayar secara kontan. 7. Membebankan seluruh biaya timbul menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila majelis hakim berkehendak lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aku ex bono, hormat kami kuasa hukum penggugat, Karisma Judika Effendi SMH tertandatangani, Haidin Anwar SMH tertandatangani. Cukup yang mulia. Baik, terima kasih. Selanjutnya, bagaimana dari tergugat? Apakah saudara memahami isi dari gugatan tersebut? Ya, yang mulia saya memahami yang mulia. Apakah saudara akan mengajukan jawaban terhadap gugatan tersebut? Saya sarankan sepenuhnya kepada kuasa hukum saya yang mulia. Ya yang mulia, kami akan mengajukan jawaban terhadap gugatan tersebut. Tapi kami mohon izin untuk memberikan waktu untuk menyusun jawaban dari kami selama 1 minggu. Baik, karena gugatan ini didaftarkan melalui aplikasi e-court, maka untuk agenda sidang jawab jinawab, baik itu jawaban, replik maupun duplik dilaksanakan secara e-court. Silakan masing-masing kuasa hukum dapat mengunggah dan mengunduh jawaban, replik maupun duplik melalui aplikasi e-court. Masing-masing kuasa hukum para pihak, baik bagaimana? Apakah masing-masing pihak dapat menyepakatinya? Paham yang mulia. Sepakat. Baik, karena telah disepakati bahwa persidangan dilaksanakan secara e-court, kami dari Majelis Hakim sudah menyiapkan jadwal persidangan untuk selanjutnya. Silakan untuk maju, melihat dan menandatangani jadwal yang telah disepakati. Baik, silakan duduk kembali. Baik, sidang hari ini dapat dicukupkan dan sidang akan dilaksanakan pada tanggal 9 September 2024 pukul 9 waktu Indonesia Barat dengan agenda sidang pembuktian surat. Diharap para pihak atau kuasa hukumnya hadir pada waktu yang telah ditentukan tanpa perlu adanya panggilan dari pengadilan kembali, karena melalui panggilan ini dianggap sah dan patut. Apakah dari masing-masing pihak dapat memahaminya? Paham yang mulia. Dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirrabbilalamin, sidang perkara perdata pada tingkat pertama dengan nomor register 102-PDT-G-2024 Pengadilan Agama Jember ditunda dan akan dilanjutkan melalui e-court, serta sidang offline dilanjutkan pada Senin 9 September 2024 dengan agenda sidang pemeriksaan alat bukti. Dengan demikian, sidang pada hari ini ditunda dan ditutup. Sidang perkara perdata tingkat pertama dengan nomor register 102-PDT-G-2024 Pengadilan Agama Jember antara Vika Yulita Khairunisa binti Supratman melawan Gilang Gesang Pamungkas bin Hartono akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perkara perdata tingkat pertama dengan nomor register 102-PDT-G-2024 Pengadilan Agama Jember antara Vika Yulita Khairunisa binti Supratman melawan Gilang Gesang Pamungkas bin Hartono dengan agenda sidang pemeriksaan alat bukti dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Silakan kepada panitera agar para pihak untuk dipanggil ke dalam ruang sidang. Kepada para pihak perkara perdata antara Vika Yulita Khairunisa sebagai penggugat melawan Gilang Gesang Pamungkas sebagai tergugat dipersilahkan masuk ke dalam ruang sidang. Baik, silakan duduk.
Saudari penggugat, apakah dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini? Sehat yang mulia. Saudara tergugat, apakah dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Sehat dan siap yang mulia. Baik, agenda sidang pada hari ini adalah pemeriksaan alat bukti dari pihak penggugat dan tergugat. Apakah dari masing-masing pihak telah siap dengan alat buktinya masing-masing? Kami telah siap dengan alat bukti yang mulia. Dari pihak tergugat juga telah siap. Baik, untuk pemeriksaan pertama silakan dari pihak penggugat untuk mengajukan alat buktinya. Baik, selanjutnya apakah dari pihak tergugat ada pertanyaan atau tanggapan yang akan diajukan atas alat bukti yang ditunjukkan oleh penggugat? Ada yang mulia. Baik, silakan. Baik. Terkait bukti pena, apakah penggugat memotretnya secara langsung? Mohon izin yang mulia. Coba silakan. Terkait bukti P6, pihak penggugat menyuruh seseorang untuk mengikuti suaminya. Cukup yang mulia. Lantas apakah benar penggugat mengetahui secara langsung bahwa itu selingkuhan dari tergugat? Saya menyuruh adik saya, Bu, karena saya sedang menjaga anak saya. Mohon izin yang mulia. Seharusnya saudari dari kuasa hukum tergugat bisa berpikir terlebih dahulu untuk menanggapi terkait alat bukti. Bisa dilihat bukti P6 dengan bukti P7 apakah dengan orang yang sama atau dengan orang yang berbeda. Bisa dilihat kembali. Jika dengan orang yang sama, maka jelas bukti P6 itu adalah foto tergugat dengan selingkuhannya. Cukup yang mulia. Baik, terima kasih. Selanjutnya, baik, untuk pemeriksaan selanjutnya silakan dari pihak tergugat untuk mengajukan alat buktinya. Baik, apakah dari pihak penggugat ada pertanyaan atau tanggapan yang akan diajukan atas alat bukti yang ditunjukkan oleh pihak tergugat? Cukup yang mulia. Baik, apakah dari masing-masing pihak sudah dapat dicukupkan? Cukup yang mulia. Baik, sidang hari ini dapat dicukupkan dan sidang akan dilanjutkan pada Senin tanggal 9 November 2024 pukul 9 waktu Indonesia Barat dengan agenda sidang pemeriksaan saksi-saksi. Diharapkan para pihak atau kuasanya hadir pada waktu yang telah ditentukan tanpa perlu adanya panggilan dari pengadilan kembali. Karena melalui panggilan ini dianggap sah dan patut. Apakah dari masing-masing pihak dapat memahaminya? Paham yang mulia. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, sidang perkara perdata pada tingkat pertama dengan nomor register 102-PDT-G-2024 Pengadilan Agama Jember ditunda dan akan dilanjutkan pada Senin 9 November 2024 dengan agenda sidang pemeriksaan saksi-saksi. Dengan demikian sidang pada hari ini ditunda dan ditutup. Sidang perkara perdata tingkat pertama dengan nomor register 102-PDT-G-2024 Pengadilan Agama Jember antara Fika Yunita Khairunisa binti Supratman melawan Gilang Gesang Pamungkas bin Hartono akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perkara perdata tingkat pertama dengan nomor register 102-PDT-G-2024 Pengadilan Agama Jember antara Fika Yunita Khairunisa binti Supratman melawan Gilang Gesang Pamungkas bin Hartono dengan agenda sidang pemeriksaan saksi-saksi dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Silakan kepada panitera agar para pihak untuk dipanggil masuk ke dalam ruang sidang. Kepada para pihak perkara perdata, Pengadilan Agama Jember antara Fika Yunita Khairunisa sebagai penggugat melawan Gilang Gesang Pamungkas sebagai tergugat dipersilakan masuk ke dalam ruang sidang. Baik, saudari penggugat, apakah dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Sehat yang mulia. Baik, agenda sidang hari ini berdasarkan penundaan sidang yang lalu. Agenda sidang pada hari ini adalah pemeriksaan saksi-saksi dari pihak penggugat dan tergugat. Apakah dari masing-masing pihak telah siap dan alat buktinya masing-masing? Ya yang mulia.
menyiapkan saksi-saksi untuk dihadirkan. Dari pihak tergugat juga telah menyiapkan saksi-saksi yang mulia. Baik, untuk pemeriksaan pertama silakan dari pihak penggugat akan menghadirkan berapa saksi? Mohon izin yang mulia, kami dari pihak penggugat akan menghadirkan 1 orang saksi. Baik, silakan untuk dihadirkan saksinya. Baik, Panitera mohon dipanggilkan saksi dari pihak penggugat. Baik yang mulia, kepada saksi penggugat dipersilahkan masuk ke dalam ruang sidang. Baik, silakan duduk. Saudari saksi, apakah saudari sehat dan sanggup mengikuti persidangan hari ini? Sehat dan sanggup yang mulia. Sebelum saksi memberikan keterangan, saksi terlebih dahulu diminta untuk bersumpah agar memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dalam persidangan kali ini. Silakan Hakim Anggota 2 untuk menyumpah saksi terlebih dahulu. Baik Ketua, untuk saksi silakan berdiri. Mohon maaf sebelumnya, untuk saksi beragama apa? Islam yang mulia. Oke. Untuk juru sumpah silakan mengambil tempat. Untuk saksi silakan ikuti kata-kata saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah sebagai saksi saya bersumpah Demi Allah sebagai saksi saya bersumpah akan memberikan keterangan yang sebenarnya akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari sebenarnya. dan tidak lain dari yang sebenarnya. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Baik, karena saksi telah disumpah, mohon untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ya. Baik yang mulia. Namun sebelum itu, kepada saudari saksi silakan maju ke depan untuk menyerahkan kartu identitas dari saudara. Baik, nama Laila Fauzia Rahmadani Amirul binti Sugeng, umur 25 tahun, agama Islam. Apakah saudari siap mengikuti persidangan ini? Siap yang mulia. Baik. Apakah hubungan saudari dengan penggugat? Saya ini adik kandung dari KPK yang mulia. Apakah saudari tahu maksud penggugat menghadirkan saudari di persidangan kali ini? Iya, saya mengetahui yang mulia. Kakak saya ini ingin mendengarkan suaminya yang mulia. Coba saudari jelaskan keadaan rumah tangga mereka yang saudari ketahui. Kakak saya dan suaminya ini adalah suami istri yang hubungannya cukup baik yang mulia. Namun pada bulan Mei 2023 yang lalu, mereka mulai sering bertengkar. Pertengkaran mereka ini disebabkan karena adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh Kak Gilang yang mulia. Apakah Anda mengetahui secara langsung kejadian tersebut? Iya yang mulia, saya beberapa kali melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran antara kakak saya dan suaminya yang mulia. Apakah para pihak masih satu rumah? Tidak yang mulia, Mas Gilang telah mengusir kakak saya untuk pulang ke rumah. Apakah saudari pernah melihat tergugat membawa wanita lain ke rumahnya? Tidak yang mulia, tapi saya pernah melihat Mas Gilang masuk ke hotel bersama perempuan lain yang mulia pada tanggal 3 Mei. Apakah selama ini mereka masih berhubungan? Selama pisah, saya tidak pernah tahu keduanya rukun layaknya suami istri pada umumnya yang mulia. Baik, lantas apakah dari saudari saksi sendiri sudah berusaha untuk mendamaikan para pihak? Tidak yang mulia, saya tidak berani ikut campur dalam urusan rumah tangga kakak saya. Apakah masih ada keterangan lain yang hendak saudari sampaikan? Cukup yang mulia. Baik, selanjutnya silakan kuasa hukum dari penggugat untuk menanyakan kepada saksi. Baik, terima kasih yang mulia. Mohon izin. Baik, selamat siang saksi. Iya Bu, selamat siang. Apakah saudara saksi ini mengetahui tentang perselingkuhan yang dilakukan oleh tergugat itu sendiri? Iya Bu, mengetahui Bu. Waktu itu kakak saya menyuruh saya untuk mengikuti Mas Gilang karena Mas Gilang ini izinnya ke kakak saya itu mau ketemu klien Bu untuk masalah pekerjaan. Tapi setelah saya ikuti ternyata Mas Gilang ini masuk ke hotel Bu dan keluarnya bersama perempuan lain Bu. Baik, berarti saudari saksi melihat bahwasanya tergugat ini masuk ke dalam hotel bersama seorang perempuan. Iya Bu, saya melihat secara langsung Bu. Lantas waktu itu apa yang saudara saksi lakukan? Saya mencoba memfoto Mas Gilang dan perempuan itu Bu. Hanya memfoto saja? Iya Bu, memfoto. Baik, terima kasih saksi. Cukup yang mulia. Baik,
Selanjutnya silakan kuasa hukum dari tergugat untuk menanyakan kepada saksi. Baik, terima kasih yang mulia. Saudara saksi, apakah saudara mengetahui bahwa perempuan yang masuk di hotel itu adalah selingkuhan dari tergugat? Ya saya yakinnya gitu Bu, soalnya Mas Gilang waktu keluar sama perempuan lain dari hotel itu, Mas Gilang tuh ngerangkul pinggulnya Bu. Masa iya kalau cuma kalian sampai ngerangkul pinggulnya Bu? Bagaimana keseharian tergugat yang Anda ketahui? Sebenarnya waktu awal-awal nikah Mas Gilang itu baik Bu, orangnya ramah juga. Tapi akhir-akhir ini semenjak ada kasus dia katanya selingkuh, dia udah mulai cuek Bu sama keluarganya. Baik, cukup. Terima kasih yang mulia. Baiklah, saudara saksi, keterangan saudari dicukupkan. Namun, apabila keterangan saudari dibutuhkan lagi, apakah siap untuk menghadiri sidang lagi? Siap yang mulia. Selanjutnya silakan saudara saksi ambil kartu identitas saudari di panitera dan silakan kembali. Baik yang mulia. Baik, selanjutnya dari pihak tergugat akan menghadirkan berapa orang saksi? Baik yang mulia, dari pihak tergugat akan menghadirkan 1 orang saksi yang mulia. Apakah saksi sudah siap untuk didatangkan di persidangan kali ini? Sudah siap yang mulia. Panitera tolong panggilkan saksi dari pihak tergugat. Baik yang mulia, untuk saksi dari pihak tergugat dipersilahkan masuk ke dalam ruang sidang. Baik, silakan duduk. Saudara saksi, apakah siap untuk mengikuti persidangan hari ini? Siap yang mulia. Mohon maaf, apakah saudara saksi bisa berbahasa Indonesia yang baik dan benar? Bisa Pak, ini suami Pak. Bagaimana para pihak? Apakah kita keberatan dengan hal tersebut? Tidak keberatan yang mulia. Baik. Saudara saksi, apakah hubungan saudara dengan tergugat? Sudah nikah saudara Pak Gilang yang mulia. Apakah saudara saksi tahu untuk apa dipanggil dalam persidangan kali ini? Oh ini yang mulia. Sudah nikah sebagai saksi Pak Gilang yang mulia. Baik, sebelum itu dapatkah saudara saksi untuk maju memperlihatkan identitas dari saudara? Baik yang mulia. Baik, nama Ahmad Sofyan Sauri, umur 47 tahun, agama Islam. Apakah saudara saksi bersedia disumpah untuk menjadi saksi pada hari ini? Inti siap yang mulia, boleh saya disumpah. Baiklah, silakan kepada hakim anggota 2 untuk memulai sumpah. Baik Ketua, untuk saksi silakan berdiri dan untuk juru sumpah silakan mengambil tempat. Saksi ikuti kata-kata saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya berjanji sebagai saksi Demi Allah saya berjanji sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari sebenarnya. dan tidak lain daripada sebenarnya. Terima kasih, silakan duduk kembali. Baik, dikarenakan saudara saksi telah disumpah, mohon memberikan keterangan yang sebenarnya. Selanjutnya silakan hakim anggota 1 untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi. Terima kasih Ketua. Baik saudara saksi, sejak kapan saudara bekerja bersama tergugat? Bulan nikah lako tahun 2012 sekarang tergugat nikah. Coba saudara saksi jelaskan keadaan rumah tangga mereka yang saudara ketahui. Soalnya bulan nikah Pak Gilang dan Bu Fika suami istri. Terus mereka tinggal bersama di rumah untuk hidup harmonis. Dan bulan nikah oningan tak pernah apa nikah ini tak pernah oning dan pertengkaran Pak Gilang sama Bu Fika antara keduanya nikah. Apakah penggugat dan tergugat ini masih tinggal dalam satu rumah? Tinggal satu rumah enten.
tak apa boleh nikah bro. Apakah selama ini mereka masih berkomunikasi? Soal dengan saya tak berkomunikasi boleh saya antara Pak Gilang dan istrinya nikah, Bu Fika. Apakah saudara pernah melihat tergugat mengajak wanita lain di dalam rumah? Bulan nikah tak pernah Pak Gilang nikah juga wanita lain selain Bu Fika di dalam rumah nikah. Menurut saudara, bagaimana kepribadian dari saudara Gilang? Menurut Gilang nikah, Pak Gilang merupakan orang yang nikah sangat baik, akan tetapi Pak Gilang nikah setahun dulu orang yang jujur dan tak mungkin jika membawa wanita lain selain Bu Fika. Namun merupakan istri sahnya, apalagi sampai selingkuh membawa wanita lain begitu. Apakah saudara pernah lihat tergugat keluar rumah tanpa saudara atau tanpa supir pribadi? Eki pernah Bu. Bulan nikah pernah ngabes Pak Gilang keluar rumah mengemudi sendiri malam-malam. Beton saya tawarin sama saya, Pak, tapi kata Pak Gilang nikah beliau saya bisa sendiri aja nggak nikah. Namun kalau namun ketemu klien nikah penting katanya Pak Gilang. Jadi saya tidak pernah menanyakan lebih lanjut karena saya nikah mengikuti perintah majikan saya Bu. Begitu. Sejak kapan saudara ini tahu hal tersebut? Sejak bulan 3 Bu. Namun nikah tak sering Bu, hanya beberapa kali nikah. Baik, apakah masih ada keterangan yang tidak saudara sampaikan? Sombong Bu. Cukup ketua. Baik, terima kasih. Selanjutnya dari kuasa hukum tergugat, apakah ada yang ditanyakan? Ada yang mulia? Baik, Ibu Terima silakan. kasih. Silakan. Baik, saudara saksi. Seberapa sering Anda dengan tergugat dan bagaimana keseharian tergugat yang Anda ketahui? Saya tahu Pak Gilang ini sering keluar mengajak saya kan supir pribadinya, yang mana Pak Gilang itu bertemu kliennya. Kliennya ini rata-rata perempuan, gitu Bu. Setahunya saya. Baik, saudara saksi, berapa tahun Anda menjadi supir dari tergugat? 7 tahun Bu. Cukup yang mulia. Dari kuasa hukum penggugat, apakah ada yang ditanyakan kepada saksi? Ada yang mulia? Ibu silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Saudara saksi, jika tergugat keluar kota atau hotel, apakah saudara saksi ini masuk ke dalam hotel? Kalau ini kan Bu, kalau Pak Gilang keluar kota, Bula biasanya ikut. Tapi kalau sampai jauh sekali atau keluar pulau Jawa, biasanya Pak Gilang nikah hanya diaturkan sampai Kendal saja. Jadi kadang ikut, kadang tidak ya Bapak, tergantung jauhnya. Kemudian kalau Anda di rumah ini bagaimana melihat tergugat dengan anaknya? Kalau setahu saya ini Bu, memang Bu Fika lebih sering ada di rumah dibanding Pak Gilang. Jadi kedekatan antara ibu dan anak lebih terasa. Tapi kalau Pak Gilang pulang pasti selalu mengajak anaknya bermain. Baik, saudara saksi melihat bahwasanya anaknya ini lebih dekat dengan Bu Fika ya daripada Pak Gilang. Baik, cukup yang mulia. Baik, dari masing-masing kuasa hukum, dari penggugat dan juga tergugat, apakah dapat dicukupkan? Cukup yang mulia. Dari hakim anggota 1, anggota 2. Cukup ketua. Apakah saudara saksi tetap pada keterangan saudara? Mungkin tak. Baik, kepada saudara saksi terima kasih karena telah bersedia untuk memberi keterangan dalam persidangan ini. Apabila nanti kami membutuhkan keterangan dari saudara saksi, maka saudara saksi kami akan panggil kembali. Silakan untuk saudara saksi bisa mengambil kartu identitas di meja penentara dan meninggalkan ruang persidangan. Dengan telah selesainya pemeriksaan saksi-saksi, maka dengan begini sidang dapat dicukupkan. Bagi kuasa hukum dari tergugat dan penggugat dapat mengunggah dan mengunduh kesimpulan pada aplikasi e-court.
Dengan begini, sidang akan dilanjutkan pada tanggal 30 Desember 2024 dengan agenda sidang pembacaan putusan sidang perkara perdata dengan nomor register 102-PDT-G-2024 Pengadilan Negeri Jember dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang perkara perdata tingkat pertama dengan nomor register 102-PDT-G-2024 Pengadilan Agama Jember antara Fika Yunita Khairunisa binti Supratman melawan Gilang Gesang Pamungkas bin Hartono akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perkara perdata tingkat pertama dengan nomor register 102-PDT-G-2024 Pengadilan Agama Jember antara Fika Yunita Khairunisa binti Supratman melawan Gilang Gesang Pamungkas bin Hartono dengan agenda sidang pembacaan putusan dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Silakan kepada panitera agar para pihak dipanggil masuk ke dalam ruang sidang. Baik yang mulia, kepada para pihak perkara perdata antara Fika Yunita Khairunisa sebagai penggugat dengan Gilang Gesang Pamungkas sebagai tergugat dipersilakan masuk ke dalam ruang sidang. Silakan duduk. Baik, saudari penggugat, apakah dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Sehat yang mulia. Saudara tergugat, apakah juga dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Sehat dan siap yang mulia. Baik, berdasarkan penundaan sidang sebelumnya, agenda sidang hari ini yakni pembacaan putusan akhir. Sebelum majelis hakim membacakan putusan akhir dalam perkara ini, saya tanyakan kembali, apakah pihak penggugat maupun tergugat tetap akan bercerai atau akan memilih jalur damai? Tidak yang mulia, saya tetap pada gugatan saya. Dari pihak tergugat, Saya serahkan kepada majelis hakim yang mulia untuk jalan terbaik bagi keluarga saya yang mulia. baik, jika seperti itu, kami akan bacakan putusan akhir dari perkara ini. Putusan nomor 3110-PDT-G-2024 PA Jember. Bismillahirrahmanirrahim. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Agama Jember memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara gugat cerai antara Fika Yunita Khairunisa binti Supratman sebagai penggugat melawan Gilang Gesang Pamungkas bin Hartono sebagai tergugat. Mengadili 1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian. 2. Menjatuhkan talak bain subrat tergugat terhadap penggugat. 3. Menetapkan anak bernama Putri Lestari Pamungkas, perempuan lahir di Jember 6 November 2022 berada di bawah pengasuhan atau hadona penggugat dengan tetap penggugat memberikan akses kepada tergugat untuk bertemu dengan anaknya tersebut. 4. Menghukum tergugat untuk membayar kepada tergugat nafkah satu orang anak bernama Putri Lestari Pamungkas, perempuan lahir di Jember 6 November 2022 per bulan minimal 2 juta rupiah di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan setiap tahun sebesar 10%. Terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun. 5. Menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat berupa nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah 12 juta rupiah dan harus dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak di depan persidangan. Yang kedua, mut'ah berupa uang sejumlah 20 juta rupiah dan harus dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak di depan persidangan. Yang ketiga, nafkah lampau selama 5 bulan yang keseluruhannya sejumlah 20 juta rupiah dan harus dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak di depan persidangan. 6. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya. 7. Membebankan kepada penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp1.395.000. Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Selasa tanggal 30 Desember 2024 Masehi
oleh kami, Tenggar Mesa Julian SAI sebagai Ketua Majelis, Nurlian Hikmatul Karomah SAG dan Desika Intan SAG masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Desember Masehi bertepatan pada tanggal 6 Rabiul Awal 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Putri Wulandari SH sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh kuasa penggugat di luar dan tergugat. Baik, dengan berakhirnya dibacakan putusan, maka sidang dalam perkara cerai gugat dengan nomor register 102-PDT-D-2024 Pengadilan Agama Jember hari ini dinyatakan selesai dan ditutup. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri.